Terima kasih Anda masih mendengarkan Pringsewu FM, media informasi Bumi Jejama Secancana. Baik, itu sahabat Pringsewu FM, masih bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pringsewu FM, media informasi Bumi Jejama Secancana. Untuk edisi siar hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, bersama Pringsewu FM, media informasi Bumi Jejama Secancana. Untuk Pringsewu makmur, mandiri, aman, kondusif, maju, unggul, dan religius. Seperti biasa, di acara Rapemda dan Aktivitas, kami menghadirkan narasumber untuk berdialog interaktif bersama dengan sahabat Pringsewu FM. Dan seperti yang sudah dijanjikan dan sudah disampaikan juga, bahwasanya pagi hari ini akan hadir narasumber kita, yakni Bapak Dr. Supriyanto SPD MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, dan juga selamat datang untuk Ibu Hajar Rahayu Rianto Pamungkas selaku Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu. Dengan tema kita pagi hari ini, pendidikan untuk masa depan, wajib belajar 13 tahun dan PAUD bermutu untuk semua holistik integratif. Tapi sebelum kita memulai, sahabat Pringsewu FM, kami segenap kru Pringsewu FM dan teman-teman semua juga mengucapkan selamat atas gelar dari Ibu Bupati sebagai Kimas Inton Cahaya Pamungkas dalam gelar Adet Angkon Muahi. Oke, baik, Ibu, selamat Ibu. Terima kasih Mbak Astri. Oke, dan mudah-mudahan bisa gelar itu memotivasi kita untuk bisa menyesuaikan diri seperti gelar yang diberikan, bermanfaat untuk masyarakat Pringsewu. Amin. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pringsewu FM pagi hari ini dalam sesi dialog interaktif terkait dengan pendidikan untuk masa depan, wajib belajar 13 tahun dan PAUD bermutu untuk semua holistik integratif. Untuk Bapak dan juga Ibu pagi hari ini, dan juga untuk sahabat Pringsewu FM dalam program Suara Pendidikan, tentu saja ini membahas isu-isu penting seputar dunia pendidikan kita, terutama di Kabupaten Pringsewu. Dan pagi hari ini sahabat Pringsewu FM, kita juga akan membahas hal-hal tentu saja yang sangat krusial dalam hal ini untuk masa depan anak-anak Indonesia, terutama di Kabupaten Pringsewu. Wajib belajar 13 tahun dan juga PAUD bermutu untuk semua holistik integratif. Sudah hadir di studio Pringsewu FM. Terima kasih tentu saja buat teman-teman yang masih tetap setia bernyatu bersama kami pagi ini. Saya akan mungkin ke Bapak dulu ya Pak ya, terkait dengan tema kita pagi hari ini, wajib belajar 13 tahun. Nanti juga Ibu akan berdialog juga bersama dengan Ibu. Silakan untuk apa yang disampaikan terlebih dahulu terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Terima kasih Mbak Astri dan sahabat Pringsewu FM 107,2. Pagi hari ini kita coba akan berbincang sedikit tentang wajib belajar 13 tahun dan PAUD bermutu untuk semua holistik integratif. Sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan wajar 13 tahun itu merupakan kebijakan pendidikan nasional yang alhamdulillah sudah masuk dalam RUU Sikdiknas, dimulai dari 1 tahun pendidikan anak usia dini, kemudian 6 tahun di pendidikan sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama, serta dilanjutkan dengan 3 tahun untuk melanjutkan di sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan ataupun madrasah aliyah yang sederajat, sehingga totalnya itu bisa menjadi 13 tahun. Itu Mbak Astri dan sahabat Pringsewu FM. Oke, itu yang mengawali perjumpaan kita pagi ini sahabat Pringsewu untuk membuka perbincangan kita nanti terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Dan kita juga akan beralih ke Bunda PAUD terkait dengan PAUD bermutu untuk semua holistik. Mungkin ada yang terlebih dahulu ingin disampaikan tentang hal ini, Bu? Ya, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Pringsewu FM. Terima kasih Mbak Astri untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini kita akan ngobrol terkait dengan PAUD bermutu holistik integratif di Kabupaten Pringsewu. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa hadir di sini bersama Pak Kadis. Tentu ini sesuatu yang baru bagi saya dan mudah-mudahan dari acara ini nanti bisa lebih kita masyarakat lakukan lagi apa itu program wajib belajar 13 tahun yang akan dimulai dari pendidikan
1 tahun prasekolah, yaitu pendidikan anak usia dini. Gitu. Dan tentu itu sesuatu, anak usia dini adalah usia yang sangat krusial ya. Itu yang harus menjadi perhatian kita semua, karena di usia inilah fondasi untuk pembentukan karakter anak, kognitif dan juga emosi, juga terkait dengan sosial masyarakat yang akan dilaluinya di masa depan mulai dibangun, begitu Mbak. Oke. Baik, itu sahabat Pring FM, itu yang mengawali perjumpaan kita dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini dengan tema kita pagi ini ya. Dan pastikan bahwa Anda masih tetap bergabung. Anda nanti juga boleh menyatu, boleh bertanya bersama dengan narasumber kita terkait apa yang kita bahas. Boleh di line WhatsApp atau juga di kolom komentar Facebook, di kolom komentar YouTube kita. Sahabat Pring FM, masih kembali di kebersamaan kita pagi ini, disiarkan langsung dari Komplek Rest Area Kilometer 37 Wates Gading Rejo Pring Sewu, dan juga masih bersama dengan 2 narasumber kita yang sudah di studio Pring FM. Tadi sudah berkenalan dan juga ada sesi pembuka bersama dengan Bapak Dr. Supriyanto SPD MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pring Sewu, dan juga Ibu Hajar Rahayu Rianto Pamungkas selaku Bunda PAUD Kabupaten Pring Sewu. Mungkin saya ke Pak Supri terlebih dahulu terkait dengan wajib belajar 13 tahun Pak. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya Pak ya tentang dimasuk program belajar 13 tahun. Pak, bisa tidak disampaikan kenapa sih Pak program ini bisa dikatakan penting sekali diterapkan di Indonesia, terutama untuk Kabupaten Pring Sewu Pak? Tentu program ini akan terasa sangat penting sekali, ya, terutama bagi anak-anak usia dini. Ya. Ini karena apa? Karena anak usia dini itu merupakan pondasi utama untuk anak itu tumbuh dan berkembang. Kalau pondasinya ini lemah, ya otomatis nanti proses selanjutnya kan bisa kita bayangkan seperti anak tersebut, di mana di dalam pendidikan anak usia dini ini kita akan menstimulasi perkembangan anak tersebut dalam semua aspek ini, tentunya Mbak Astri dan sahabat Pring Sewu FM, baik itu aspek kognitifnya, aspek bahasanya, kemudian fisiknya, termasuk motoriknya, kemudian termasuk juga sosial emosionalnya dan seni, serta bagaimana kita menanamkan nilai-nilai agama sehingga tumbuh karakter anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Kemudian juga harus membentuk karakter dan kepribadian itu sejak dini. Kemudian juga kita akan menyiapkan anak untuk memasuki usia sekolah, baik itu di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah, dengan tentunya kesiapan kita yang optimal dan maksimal sekali terhadap anak-anak tersebut. Kemudian juga kita akan memberikan layanan holistik integratif yang mencakup pendidikan, kesehatan gizi, perlindungan, serta kesejahteraannya. Itu beberapa hal mungkin sahabat Pring Sewu FM, bagaimana pendidikan anak usia dini itu begitu sangat pentingnya untuk kita lakukan terhadap anak-anak kita untuk membentuk anak yang bisa maksimal ke depannya. Demikian Mbak. Baik, terkait dengan wajib belajar 13 tahun, apakah ada kebijakan dari Kemendikbudrismen tentang wajib belajar 13 tahun ini sendiri Pak? Ya, untuk wajib belajar 19 tahun ini kan kita sudah masuk dalam rancangan Undang-Undang Sikdiknas ya Mbak ya, bahwa di pasal 7 ayat 2 itu jelas bahwa warga negara Indonesia itu wajib mengenyam pendidikan dasar itu selama 10 tahun dan pendidikan menengah itu 3 tahun. Nah, jenjang wajar Dikdas itu di kelas prasekolah itu 1 tahun, kemudian di pendidikan Dikdasnya itu sampai dengan kelas 9 artinya. Kemudian nanti baru kita lanjutkan di jenjang pendidikan menengah. Itu Mbak. Oke, baik. Mungkin kita bisa beralih ke Bunda PAUD pagi ini, sahabat Pring FM, terkait dengan berarti PAUD kali ini juga jadi bagian yang tidak terpisahkan ya Bu ya dari sistem pendidikan nasional. Ini seperti apa sih? Ya, PAUD menjadi bagian yang sangat penting gitu ya dari sistem pendidikan nasional, dan kita sangat berterima kasih ya dengan adanya rancangan undang-undang terkait wajib belajar 13 tahun ini. Artinya dari pemerintah juga ingin mendorong bahwa betapa pentingnya pendidikan di anak usia dini ini. Karena
pendidikan di anak usia dini setidaknya ada 5 hal. Yang pertama adalah masa emas perkembangan anak atau masa golden age, yang mana menurut ahli ya 80% perkembangan otak anak tuh di usia 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini anak bagaimana bisa distimulasi dengan lingkungan yang baik, dengan nutrisi yang baik sehingga bisa optimal tumbuh kembangnya. Nah, ini tentu salah satunya adalah lewat pendidikan anak usia dini gitu ya. Kemudian juga yang lain pentingnya pendidikan anak usia dini adalah sebagai wadah untuk menumbuhkan karakter dari si anak ini. Jadi di masa golden age ini anak tuh otaknya kan seperti spons ya Mbak ya. Jadi sangat menyerap. Ya, bisa menyerap semua hal. Ya, terkadang saya sama anak-anak ini besok bisa memberikan kepada kita, kemarin Umi melakukan ini gitu. Kapan saya ngasih gitu. Ternyata melihat dari tingkah laku kita gitu ya. Itu mereka sangat seperti spons, maka menumbuhkan karakter sejak dini di anak-anak PAUD itu sangat penting. Dan ini dengan pendidikan anak usia dini cara memberikan itu dengan bermain gitu ya. Ada kalau kita dari ilmu agama itu ya, pembagian beberapa fase pendidikan. Salah satunya adalah di 0 sampai 7 tahun itu adalah fase bermain dan diberikan kasih sayang. Jadi di sini anak berlakukan dengan pengajaran dengan bermain, dididik sambil bermain dan diperlakukan seperti halnya raja, banyak pelayanan. Tapi bagaimana dalam melayani itu kita tetap bisa memberikan nilai-nilai pembiasaan yang akan menumbuhkan karakter baik sejak dini yang akan dibawa sampai masa usia dewasa nanti. Dan tentu pentingnya PAUD yang lain adalah untuk menyiapkan anak usia dini untuk memasuki jenjang level pendidikan yang berikutnya, yaitu MI atau SD gitu, ya. Disiapkan dari pendidikan anak usia dasar. Beberapa testimoni dari guru, karena beberapa waktu kemarin kami juga sempat membersamai forum PAUD SD gitu ya. Jadi terjadi diskusi antara guru-guru PAUD dan SD yang di situ menyatakan bahwa ketika anak itu tidak melalui pendidikan anak usia dini, mungkin memang bisa gitu ya untuk mengikuti calistung dan sebagainya. Tapi untuk kematangan itu kurang. Seperti itu testimoni dari para guru. Jadi penting sekali pendidikan anak usia dini ini. Kemudian selanjutnya juga tentu di pendidikan anak usia dini ini untuk mengembangkan sosialisasi dan kemandirian untuk si anak itu. Jadi dengan tujuan apa ini? Ya, jadi sejak kecil anak-anak sudah berinteraksi dengan temannya, dengan lingkungan di sekolah gitu. Harapannya sosialnya bisa terbangun sejak dini, juga kemandirian. Dan yang tak kalah penting yaitu mengurangi kesenjangan pendidikan sejak dini. Jadi harapannya kita bisa memastikan bahwa semua anak-anak di usia dini bisa mendapatkan haknya dalam hal pendidikan. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk tanggapannya pagi hari ini. Dan menurut Ibu, bagaimana sih Bu, Ibu melihat kondisi PAUD sekarang ini, terutama untuk kita lihat dari sisi mutunya dan juga dari sisi kualitasnya itu seperti apa, Ibu? Ya, kondisi PAUD di Pringsewu khususnya saat ini, diluruskan nanti Pak kalau salah ya. Boleh ditambahkan Mbak Supri? Punya wilayah gitu ya. Ya, kalau dari pandangan saya selaku budak PAUD masih belum merata ya Mbak ya. Gitu. Ada PAUD yang sudah memberikan pelayanan luar dan dalam dengan baik, tapi masih ada yang tertinggal baik secara fasilitas maupun SDM-nya gitu ya. Masih banyak guru-guru PAUD yang belum mempunyai kualifikasi S1. Kita ingin semua anak Indonesia ini bisa mendapatkan layanan PAUD yang berkualitas, bukan hanya di kota-kota tapi juga sampai pelosok. Ya, untuk itu sangat mengharapkan sekali di sini baik peran pemerintah, lintas sektoral maupun dari masyarakat sendiri, bagaimana PAUD di setiap desa di Kabupaten Pringsewu ini bisa bertumbuh maju menjadi PAUD yang berkualitas baik dari sisi sarana prasarana maupun SDM dari pengajar, dan tak kalah penting adalah faktor dari orang tua sebagai pendidik utama untuk anak-anak PAUD.
Oke, baik itu Sobat Pring FM, semakin menarik pagi hari ini perbincangan kita, dan tentunya kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama juga dengan narasumber kita pagi hari ini ya. Pring FM masih kembali bersama kita pagi hari ini dalam dialog interaktif bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Supri selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, dan Ibu Haja Rahyuriato Pamungkas selaku Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu. Dengan tema kita pendidikan untuk masa depan, wajib belajar 13 tahun dan PAUD bermutu untuk semua holistik integratif. Dan saya sebelumnya ingin menyapa dulu untuk sahabat-sahabat Pring FM ya Bu yang sudah bergabung di live YouTube Pring FM pagi hari ini. Ada Indrati dari TK Abad 3 Tambasari sedang menyimak. Kemudian ada fasilitator Feni Imawati, pengawas TK juga sedang menyimak hari ini. Desi Widya TK Bina Mandiri, terima kasih sudah bergabung. Untuk Nurul Neta hari ini dari Fajar Agung Barat juga sudah menyimak, dan juga Tekiati Nur Oktavia dari PAUD KB Nusa Indah Sukamulya, terima kasih sudah hadir. Juga untuk Ibu Yuni Prastiawati dari TK Mutiara Insani Klaten yang sudah bergabung bersama dengan Pring FM pagi hari ini di live YouTube. Di live Facebook nanti saya juga akan sapa untuk Anda yang ada di sana ya. Tapi sebelumnya Sobat Pring FM, kita akan kembali bertanya bersama dengan narasumber kita pagi ini. Untuk Bunda PAUD Ibu Rahayu, pagi ini tadi sudah disampaikan terkait dengan bahwasanya masih kurang merata ya Bu ya untuk PAUD di Kabupaten Pringsewu, dan tentu saja dari kurangnya dilihat dari sisi mutu ataupun juga dari sisi kualitas tadi yang sudah disampaikan. Kira-kira peran apa sih Bu ataupun langkah konkret seperti apa yang dilakukan dari Bunda PAUD untuk mendukung hal tersebut Ibu? Baik Mbak Asri, jadi dan sahabat Pringsewu FM, kita memahami bahwa keberadaan Bunda PAUD adalah salah satunya tidak hanya sekedar simbol ya, tapi untuk mendorong bagaimana terwujudnya PAUD yang bermutu di Kabupaten Pringsewu ini khususnya. Jadi saya selaku Bunda PAUD dan tentu saya dibantu oleh tim Pokja Bunda PAUD yang ada di Kabupaten Pringsewu, kita sudah melakukan beberapa langkah untuk bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan PAUD di Kabupaten Pringsewu. Di antaranya kita mengajak kolaborasi lintas sektoral di sini ya, termasuk dari dinas, karena sesungguhnya PAUD ini tidak hanya semata-mata milik dinas pendidikan, tugas dinas pendidikan, tapi lintas sektoral dari dinas-dinas terkait terkait dengan PAUD HI ini melibatkan semua. Juga tentu kami mengajak kepada tokoh masyarakat dan juga orang tua untuk berperan aktif turut serta dalam mensukseskan program PAUD bermutu di Kabupaten Pringsewu yang sering disampaikan gerakan partisipasi semesta. Gerakan partisipasi semesta. Jadi gerakan partisipasi semesta untuk mewujudkan PAUD bermutu untuk semua. Jadi karena gerakan partisipasi semesta tidak hanya dinas pendidikan saja, tidak hanya Bunda PAUD dan Pokja PAUD atau dari lembaga PAUD itu sendiri, tapi semua lintas sektoral, masyarakat, tokoh dan juga terutama orang tua sebagai yang kita pahami sebagai pendidik yang pertama dan utama dari rumah gitu ya. Kemudian selain kerjasama atau kolaborasi lintas sektoral, kita juga memberikan pelatihan untuk guru-guru PAUD yang dalam hal ini difasilitasi oleh Dinas Pendidikan tentunya gitu. Kemudian kita juga mendorong terbentuknya Pokja Bunda PAUD hingga tingkat pekon atau desa di Pringsewu ini. Jadi beberapa waktu lalu juga masing-masing kecamatan ada yang melakukan pelantikan secara serentak, walaupun dengan kondisi efisiensi kita melakukannya di desa masing-masing, tapi bisa kita laksanakan dengan serentak dan alhamdulillah ini sudah dilakukan, dan juga ada apresiasi Bunda PAUD tingkat kecamatan dan pekon yang sudah dilakukan gitu. Kemudian tentu kita harus masih menyuarakan betapa pentingnya PAUD ini kepada masyarakat luas. Dan salah satunya hari ini Mbak Asri yang kita lakukan di Rapemda Kabupaten Pringsewu. Mudah-mudahan dari acara ini nanti masyarakat makin terbuka lagi gitu ya, wawasannya menyadari bahwa PAUD itu sangat penting sehingga ikut mensukseskan program wajib belajar 13 tahun ini. Dan untuk peningkatan kompetensi dari guru-guru sendiri gitu, kita mendorong untuk guru-guru mengikuti kualifikasi S1 gitu ya. Salah satunya kita bekerja sama dengan STKIP Al-ITB yang ada di Bandar Lampung.
Alhamdulillah kita kemarin kelas perdana ada 20 orang gitu ya. Dilakukan di Pokjar Budak PAUD dan dosen hadir di Pringsewu. Ini sangat memudahkan karena dari yang saya dapatkan informasi data manajemen Dapodik itu masih ada sekitar 356 guru yang belum berkualifikasi S1. Itu kurang lebih sekitar 33% ya dari guru yang ada yang sudah S1 68%. Nah nanti bisa dari Pak Kadis bisa dikoreksi kalau saya salah gitu. Jadi tentu juga tidak melupakan lintas sektoral untuk PAUD holistik integratif itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan yang esensial bagi layanan untuk anak-anak PAUD terkait dengan pendidikan, kesehatan. Ini biasanya sudah rutin juga beberapa PAUD bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat untuk melakukan pengukuran, penimbangan dan juga cek kesehatan yang lain gitu ya. Kemudian terkait perawatan gizi, pengasuhan dan perlindungan juga kesejahteraan. Dan di PAUD mendukung program PAUD holistik integratif ini agar mudah diingat oleh masyarakat. Kami dari Bunda PAUD meluncurkan program PAUD Ceria. PAUD Ceria. Ini seperti apa nih konsepnya? Ceria itu singkatan ya Mbak ya, dari cerdas gitu. Harapannya anak-anak kita cerdas gitu ya. Kemudian juga baik dari anak-anak maupun pengajarnya juga ramah, R-nya cerdas, E-nya empatik ya Mbak. Empatik itu lebih kepada pendidiknya, baik di rumah maupun di sekolah tuh lebih mempunyai empati lagi dengan anak-anak. Seperti di sekolah tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi benar-benar mempunyai rasa empati dan mudah-mudahan rasa empati itu bisa juga dirasakan oleh anak-anak sehingga dia juga bisa melakukan itu sebagai pendidikan karakternya. Kemudian ramah gitu ya, ramah tentu di usia anak dini itu dibutuhkan pendidikan yang ramah, yang lemah lembut gitu ya kepada anak-anak. Kemudian I-nya itu inklusif gitu, yang mana kita harapannya memang masih berupaya bagaimana pendidikan anak usia dini ini bisa dirasakan oleh semua termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan tentu amanah ini bagi para pendidik menjadi pendidik yang amanah. Saya pikir kalau semua itu bisa kita laksanakan bersama-sama maka PAUD bermutu yang ada di Kabupaten Pringsewu bisa kita wujudkan. Dan ada tagline-nya Mbak Asri. Tagline-nya apa ini Bu? Ini untuk menggaungkan PAUD holistik integratif oleh PAUD Ceria ini kita mempunyai tagline dari hati ke hati, dari keluarga untuk negeri. Untuk negeri. Itu artinya bahwa setiap pendidik baik guru maupun orang tua di rumah benar-benar mendidik dari hati ke hati. Sehingga anak-anak juga merasakan dengan hati. Karena hati itu hanya bisa disentuh oleh hati gitu Mbak. Kalau kita pura-pura juga anak tuh kerasa Ibu ya bedanya ya. Gitu. Dan dari keluarga untuk negeri. Kenapa dari keluarga? Tidak dari sekolah. Jadi kalau sekolah udah jelas ya Mbak ya, ketika anak mengikuti pendidikan anak usia dini itu di sekolah pasti Bapak Ibu gurunya sudah memberikan pendidikan pengajaran yang baik. Nah ini kita ingin mengembalikan lagi fungsi keluarga sebagai pendidik utama di rumah gitu. Jadi karena yang banyak berinteraksi dengan anak-anak itu kan di rumah Karena di sekolah jamnya terbatas gitu. Jadi bagaimana keluarga itu bisa terjadi pendidikan di dalam keluarga. Nah itu dari keluarga untuk negeri. Kalau keluarganya harmonis, baik, pendidikan berjalan di itu insya Allah akan bermanfaat untuk lingkungan, untuk desa, kecamatan, kabupaten, bahkan untuk negara Indonesia itu Mbak. Oke, luar biasa sekali Sahabat Pringse FM. Itu dia tadi langkah konkret dan upaya dari Bunda PAUD untuk mendukung program ini ya. Ya ini untuk PAUD bermutu untuk semua holistik integratif. Terima kasih Bu, sudah dijawab juga pertanyaannya pagi hari ini. Dan juga untuk Sahabat Pringse FM sepertinya ada banyak pertanyaan masuk, tapi nanti kita akan bacakan untuk sesi tanya jawab. Boleh saya ke Pak Supri terlebih dahulu Pak, untuk peran dari Dinas Pendidikan sendiri Pak dalam mewujudkan PAUD yang bermutu dan juga suksesnya wajib belajar 13 tahun ini seperti apa Pak? Terima kasih sahabat Pringsewu FM. Peran Dinas Pendidikan tentu kita sebagai garda terdepan di pendidikan di kabupaten kita mengkampanyekan
program ini ke seluruh lapisan masyarakat, bahwa kita juga harus mengetahui bahwa yang namanya pendidikan, education itu for all, artinya semua untuk lapisan masyarakat kita tanpa memandang kondisi sosial, ekonomi, agama ataupun lokasi tempat anak tersebut berada, maupun itu di Pantura ataupun di Adiluwi. Nah, kita sudah membuat surat edaran untuk kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian bagaimana juga kita sudah melakukan perbaikan tata kelola, pembinaan dan peningkatan kinerja guru. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda PAUD, kita juga sudah meningkatkan kualifikasinya dari yang kemarin belum S1. Ini sedang kita usahakan bagaimana tenaga pendidik yang ada di PAUD ini bisa S1 semua, tapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kinerjanya juga. Jangan hanya S1 tapi kinerjanya nanti nggak S1 gitu. Nah ini harapan kita, harapan dari pemerintah Kabupaten Pringsewu. Juga dari sisi anggaran kita juga sudah mengusahakan bagaimana untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini ini dengan anggaran yang terbatas. Dari mungkin karena efisiensi ini kita coba untuk bagaimana mengambil anggaran bisa dari pusat, program-program revitalisasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian juga dalam peningkatan kinerja guru tentu kita juga melakukan pelatihan bagi guru-guru tersebut. Setelah dilakukan pelatihan S1, peningkatan kinerja, tentu tidak cukup dari di situ. Kita harus juga melakukan pemantauan dan evaluasi kinerjanya tersebut. Sehingga kinerja dari teman-teman yang ada di PAUD ya Bunda ya, dengan kita lakukan evaluasi, tentunya apa hal-hal yang masih kurang itu bisa kita sama-sama perbaiki untuk pelayanan terhadap anak-anak kita ya. Juga kita sekarang ini berusaha bagaimana mendorong integrasi PAUD ke dalam sistem pendidikan formal yang ada. Itu beberapa hal Mbak yang insya Allah sudah kami lakukan dari pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Baik, sahabat Pringsewu FM, masih di kebersamaan kita pagi hari ini banyak kali juga sudah disampaikan, dan nanti kami akan coba bacakan komentar Anda dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp dan juga di live Facebook, di live YouTube-nya Pringsewu FM. Mohon bersabar sahabat Pringsewu FM, pastikan bahwa masih tetap bergabung bersama kami untuk pagi hari ini di acara Rapemda dan Aktivitas. Terima kasih, Anda masih mendengarkan Pringsewu FM, media informasi Bumijo Jama Secancana. Baik, itu sahabat Pringsewu FM, masih di kebersamaan kita pagi hari ini dalam dialog interaktif pagi ini dengan narasumber kita dari Dinas Pendidikan dan juga Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu. Pendidikan untuk masa depan, wajib belajar 13 tahun dan PAUD bermutu untuk semua, holistik integratif. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita, Bapak Ibu. Pagi ini saya coba dari live WhatsApp Pringsewu FM terlebih dahulu, ingin bertanya bersama dengan narasumber kita. Dan juga selain bertanya, ada juga yang memberikan tanggapan Pak. Kali ini tanggapan dari Pak Subur, semangat, salam untuk Ibu Bupati dan juga Bapak Kadisdik Kecamatan Padasuka siap mendukung dan menyukseskan wajib belajar 13 tahun. Oke, terima kasih untuk Pak Subur. Kemudian dari Sheila yang ada di Gading, tepatnya di PAUD. Gini maksudnya, PAUD adalah fondasi awal untuk keberhasilan pendidikan. Selanjutnya sejauh ini apakah langkah-langkah dari Bunda PAUD yang dilakukan untuk menggerakkan partisipasi orang tua sebagai pendidik, terutamanya untuk anak-anaknya, Bu? Ini dari Sheila di Gading Rejo. Silakan Ibu, mungkin jawab dulu. Ya, terima kasih Mbak Sheila dari Gading Rejo. Jadi beberapa langkah yang sudah kami lakukan adalah memang baru kami lakukan pembentukan Pokja Bunda PAUD sampai tingkat Pekon. Harapannya dari Bunda PAUD, dari kecamatan sampai Pekon dan tim Pokja bisa mendorong kemajuan PAUD di daerahnya masing-masing. Dan dalam PAUD Ceria tadi, insya Allah menjadi program unggulan kami atau menjadi program utama
terkait dengan pertama sarana dan prasarana. Tentu ini kita harus bekerjasama dengan berbagai pihak ya, termasuk juga swadaya dari masyarakat untuk mewujudkan sarana prasarana bagi PAUD yang bermutu di daerahnya masing-masing. Karena seperti disampaikan Pak Kadis, kita juga sedang ada efisiensi ya dari pusat. Jadi peran masyarakat juga sangat diharapkan. Jadi harapannya kita dari pemerintah tetap ada mensupport gitu ya terkait pendidikan bermutu ini, dan dari masyarakat juga mempunyai kesadaran. Jadi akhirnya ketemu gitu Mbak ya. Terus yang kedua, selain sarana dan prasarana juga kita akan mendorong program-program parenting yang ada di sekolah-sekolah. Karena tadi kan tagline-nya dari hati ke hati, dari keluarga untuk negeri. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis bahwa guru-guru sudah mendapat pelatihan-pelatihan gitu ya. Tidak kurang-kurang gitu. Bahkan kita dorong S1. Tapi bagaimana dengan orang tua gitu ya. Jangan sampai orang tua yang tadi kita sampaikan sebagai pendidik yang pertama di rumah merasa selesai ketika dia menitipkan anaknya di sekolah. Gitu. Jadi penting sekali juga terkait dengan pola asuh dari orang tua. Nah, ini kita mendorong untuk adanya kelas-kelas parenting di PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Pringsewu, dan kita kembali lagi dari program parenting ini dengan gerakan dari kita oleh kita untuk kita. Jadi kita sendiri sebenarnya yang butuh gitu. Jadi tidak perlu kelas-kelas parenting yang seperti ini, misalnya seminar harus pembicaranya dari berbayar yang mahal, ya. Harus di dalam gedung dengan snack. Kita swadaya saja gitu. Orang-orang tua 1 rombel, 2 rombel gitu. Kita ngumpul bawa apel dari rumah rebusan gitu Mbak, atau bawa minum sendiri. Nah di situ dikoordinir oleh sekolah. Kira-kira apa nih yang ada dari sekolah itu menemukan problem-problem krusial apa nih di anak-anak usia dini. Oh misalnya terkait stunting, di sini anaknya kok stunting. Nah kita bisa hadirkan orang-orang dari dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas setempat gitu ya, untuk memberikan pencerahan terkait kesehatan. Atau pekan berikutnya atau bulan berikutnya kita mau ngumpul bahas soal psikologi anak. Nah, kita bisa menghadirkan orang-orang yang di sekitar kita menjadi narasumber, berkolaborasi, dan juga kami dari Pokja Bunda PAUD, alhamdulillah kepengurusan di Pokja Bunda PAUD ini cukup komprehensif ya. Ada dari dinas sendiri, kemudian dari praktisi, dari psikolog ada, pengawas, penilik gitu ya. Sehingganya kita juga ada narasumber-narasumber jika memang dari sekolah-sekolah membutuhkan itu bisa berkomunikasi dengan Pokja Bunda PAUD. Nah itu hal-hal yang kami anggap mungkin sepele ya Mbak, remeh gitu ya, tapi dari kita oleh dampaknya kita untuk kita, tapi harapannya bisa berdampak kalau itu bisa kita lakukan masif di semua PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Pringsewu. Oke, baik, itu dia untuk Ibu Sheila yang ada di Gading. Langkah dari Bunda PAUD untuk menggerakkan partisipasi orang tua sebagai pendidik utama anak-anak juga terus dilakukan. Masih berikutnya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum untuk Bunda PAUD dan Bapak narasumber dari Dinas Pendidikan. Ingin bertanya, terkait pendidikan holistik itu kan bukan hanya akademik, tapi juga soal karakter dan keterampilan hidup. Bagaimana sekolah dan pemerintah mengupayakan agar anak-anak tidak hanya pintar, tapi juga punya sikap dan nilai moral yang kuat? Mengingat Pak, Bu, ini sekarang zamannya semakin keren. Moral tapi sedikit melemah, ini seperti apa? Silakan. Siapa dulu yang menjawab, Bapak atau Ibu? Bapak. Boleh, silakan Pak. Terima kasih dari Mbak. Tadi pemerintah saat ini memang sedang menggencarkan bagaimana kita melakukan perbaikan pendidikan sehingga untuk bisa memperbaiki karakter anak-anak kita. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, dan ini selalu kita laksanakan hampir di setiap pagi, ya, seperti bagaimana anak bangun pagi dibiasakan, anak sarapan pagi. Nah, tentu hal-hal yang kecil seperti ini diharapkan juga, ini program dari Mendikdasmen, ini sudah biasa kita laksanakan di sekolah. Ini salah satu langkah pemerintah untuk bagaimana memperbaiki karakter anak kita sehingga ya jangan merosot.
Meskipun teknologi semakin canggih. Meskipun jangan kita diterjang oleh teknologi. Ya, oleh karena itu ya tidak salah ya kalau kita mempunyai ya orang Pringsewu seneng sinau ya. Kemudian bagaimana kita juga menginvestasikan pendidikan itu menjadi yang nomor satu. Oke. Baik, apakah ada yang ditambahkan Bu dalam hal ini? Ya, saya pikir program pemerintah terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu cukup efektif jika itu bisa kita lakukan ya, Mbak Asri ya. Jadi mungkin nanti plus kalau ada sedikit inovasi di Pringsewu plus 3 terkait dengan pembatasan gadget gitu ya, manajemen gadget, MCK dan cuci tangan gitu. Itu kalau bisa dilakukan anak-anak menjadi pembiasaan itu tentu akan sangat berpengaruh gitu ya, karena dari tadi Pak Kadis juga bilang kadang sesuatu itu harus dipaksakan terlebih dahulu. Jadi harusnya dari awal gitu kita serentak dari dinas menghimbau, menginstruksikan gitu ya. Kemudian dari sekolah benar-benar bisa dipantau, dilaksanakan 7 kebiasaan itu dari rumah gitu ya, sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, sarapan, makanan sehat bergizi, kemudian gemar membaca, bermasyarakat dan tidur cepat, plus tadi MCK, dan cuci tangan, budaya cuci tangan dan manajemen gadget itu bisa dilakukan. Insya Allah apa yang menjadi tujuan kita mendidik anak-anak yang berkarakter itu bisa dilakukan. Terkadang sekarang itu PR-nya kan di orang tua. Di orang tua justru kadang-kadang kita sekolah udah melarang menerapkan bergadget, tapi di rumah orang tua pulang kerja yang dipegang gadget. Alasannya kerjakah atau relasi dan seterusnya. Dan itu dilihat anak kan tidak tahu, Mbak, tidak tahu. Jadi taunya orang tua juga bergadget, kenapa aku nggak boleh gitu ya, seperti itu. Jadi maka dari itu kami juga kemarin di forum guru PAUD dan SD juga menghimbau untuk nanti mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan bisa mengakomodir ini, membuat semacam surat edaran kah atau himbauan untuk program 18-19. Jadi di 1 jam itu dari habis maghrib sampai isya itu khusus orang tua membersamai anak. Monggo, mau dengan bercerita, mau dengan mengaji, mau dengan ngobrol gitu. Yang penting 1 jam tuh mindful gitu ya. Benar-benar dari orang tua untuk anak. Harapannya dari yang sedikit ini, kalau kita kan punya waktu 24 jam ya. Artinya sesibuk-sibuk kita meluangkan gitu. Memang harus dipaksakan gitu ya. Kalau ini menjadi sebuah program gitu ya dari pemerintah, tentu ini bisa disampaikan ke sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian sekolah juga memantau kegiatan anak di rumah. Ini bisa dilakukan bersama-sama secara serentak. Tentu ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Kita tidak usah muluk-muluk dari habis maghrib sampai jam 9. Kan ada ya 18.21 kelamaan. 1 jam saja. Itu saja. Kalau nanti orang tua mungkin malam kadang ada yang rapat lagi, ada yang urusan lagi, nggak apa-apa. Tapi habis maghrib sampai isya itu tolong yuk bersamai anak-anak. Nah, ini juga butuh support, dukungan dari pemerintah dalam Dinas Pendidikan untuk bisa nanti disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Jadi gerakan serentak tadi yang low budget tapi high impact gitu Mbak. Benar sekali. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dan terima kasih untuk yang tadi sudah bertanya. Semoga puas dengan jawaban narasumber kita pagi hari ini. Pertanyaan berikutnya, Bapak, Ibu, keluarga adalah miniatur masyarakat. Berkaitan dengan pendidikan antara lingkungan sekolah dan keluarga saling berkaitan. Bagaimana hal tersebut bisa sinkron keduanya mengingat perbedaan ruang dan waktu itu sendiri seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Pertanyaannya cakep banget ya. Jadi memang ya tanggung jawab pendidikan itu seperti yang dikatakan Ibu Bupati tadi, kita itu hampir 24 jam. Di sekolah itu anak-anak itu kalau PAUD itu mungkin hanya sekitar 6 jam. 8 jamnya itu anak itu bermain, kemudian sisanya itu mungkin bisa untuk istirahat dan tidur. Nah, di sini peran pendidik tentu sangat terbatas sekali, hanya mengontrol di 6 jam pagi. Selanjutnya kan ini kembali kepada orang tua. Nah, inilah peran keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan anak-anak itu sangat-sangat penting sekali. Oleh karena itu ya jangan dilepas, kami harapannya seperti itu, seperti Ibu
Bunda PAUD tadi bahwa memang program 18-19 itu sama-sama rasa itu memiliki. Jadi anak itu merupakan suatu investasi yang harus kita miliki, harus kita asuh, harus kita didik bareng-bareng. Kalau kita mengandalkan dari sekolah, dari pendidikan dengan waktu yang terbatas ya Bunda ya, ini sangat-sangat berat. Jadi harus kolaborasi antara pendidik, orang tua, peserta didik, dan juga masyarakat luas. Lingkungan, ya. Masyarakat luas di lingkungan itu. Oke, baik, terima kasih untuk tanggapannya untuk Pak Supri pagi hari ini. Saya beralih ke live Facebook. Mungkin bisa menambahkan sedikit boleh, silakan Ibu ditambahkan. Terkait dengan tadi orang tua dan pendidikan sekolah memiliki ruang yang berbeda. Tapi sebenarnya kita punya goals yang sama gitu ya, untuk membentuk anak-anak yang berkarakter gitu, dimulai dari pendidikan anak usia dini ini. Jadi mungkin masih dalam rancangan dari Bunda PAUD juga ingin mengusulkan kepada Dinas Pendidikan nanti mudah-mudahan bisa memfasilitasi gitu ya. Merujuk pada 7 kebiasaan anak hebat itu kita sedang kita coba wacanakan ada journaling Mbak, jurnal. Jadi buku jurnal, buku penghubung ya antara pihak sekolah dan orang tua gitu ya, seperti itu. Jadi di situ lengkap terkait dengan 7 kebiasaan anak hebat itu bisa dituangkan. Harapannya orang tua juga bisa memantau gitu ya di rumah dengan checklist. Selain itu juga ada aplikasi Erapot nanti gitu ya, yang itu bisa menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dengan rumah gitu, atau orang tua di rumah gitu. Jadi dari jurnal itu nanti kita bisa memantau juga guru di sekolah apakah anak melakukan kebaikan praktik-praktik baik atau tidak di rumah, karena di situ nanti bisa ada tanda tangan orang tua juga gitu. Jadi apakah orang tua memperhatikan atau tidak gitu. Harapannya dengan adanya buku jurnal penghubung ini nanti benar-benar orang tua juga ikut memantau dari rumah. Jadi keberadaan buku itu tidak hanya sekedar maksudnya checklist aja gitu, tapi memang orang tua juga memantau, dan ini juga salah satu langkah kita untuk mengoneksikan gitu ya antara sekolah dan rumah seperti itu. Oke. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Bapak Darmaji Bu dari Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih untuk Pak Darmaji yang ada di Nganjuk, Jawa Timur, sudah dijawab pertanyaan terkait bagaimana menyinkronkan ya antara perbedaan ruang waktu antara keluarga dan juga pendidik. Terima kasih Pak Darmaji yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Semoga puas dengan jawaban dari narasumber kita pagi hari ini. Untuk berikutnya pertanyaan dari Pratama Galih. Izin bertanya Bapak, dulu wajib belajar 9 tahun. Kenapa sekarang jadi 13 tahun? Seperti apa Bapak? Silakan. Iya. Makasih Pak Mas Pratama Galih ya. Jadi kita kan akan meningkatkan angka harapan lama sekolah yang ada ya. Jadi dengan angka harapan lama sekolah yang ada ini bahwa pendidikan anak usia dini prasekolah itu menjadi sesuatu yang wajib. Wajib untuk ditempuh oleh seorang anak sebelum anak PAUD tersebut melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar, sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Jadi ini tentu sesuatu yang hal baik bagaimana kita akan meningkatkan angka harapan lama sekolah yang ada terhadap putra-putri kita. Oke, baik, itu Pratama Gali, itu dia tadi juga sudah ada jawaban dijawab. Terima kasih kembali untuk tanggapannya juga untuk teman-teman dari PAUD Miftahul Ulum Sinar Mulia Banyumas yang sudah hadir menyimak di pagi hari ini. Kemudian ada Dini, terima kasih Bu Dini. Waalaikumsalam dari TK Tarbiyatul Aula Bandung Baru Barat juga sudah hadir Ibu Bunda PAUD. Kemudian juga ada Mbak Nani Hartati hadir dari TK Nurul Huda Bandung Baru. Alhamdulillah 13 tahun wajib belajar, semoga dapat berjalan dan terlaksana dengan baik di Kabupaten Pringsewu, yang mana PAUD sebagai pondasi utama. Oke, terima kasih Bu Nani Hartati untuk tanggapannya. Dan pagi hari ini juga untuk Anita Kristina Sari dari TK Abawates juga sudah menyimak. Selamat beraktivitas untuk Anda. Ada Heri Purwanto dari Kalimantan Timur, terima kasih. Kemudian untuk Asih Purwasi dari TK Intan Banyumas sudah bergabung. Dari Yuli Lestari dari PAUD Utami Waya hadir juga menyatu pagi hari ini. Kemudian untuk rekan-rekan dari PAUD Kober Latifah
sudah hadir juga. Kemudian untuk Netia Dayanti dari PAUD Kober Latifah, terima kasih. Kemudian untuk Anita Kristiana Sari, program-program dari Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu keren. Semoga ke depan PAUD semakin maju dan berkembang serta menjadi PAUD yang berkualitas, Ibu. Amin. Terima kasih untuk Anita Kristiana Sari dan juga untuk Elizabeth Suprapti dari Tanjung Kerajaan. Kemudian ada Beni, budi pekerti yang luhur tanpa ilmu Jawa dan tahu sejarah juga kurang baik Bu, Pak gitu. Terima kasih tanggapannya juga hari ini. Kemudian untuk Siti Fatimah hadir dari TK Aba Panjerejo. Semoga 13 tahun wajib belajar pendidikan di Kabupaten Pringsewu maju Bapak Ibu. Dan masih dari Nani Hartati, izin bertanya untuk Pak Kepala Dinas. Bagaimana Pak memberikan pemahaman untuk guru di jenjang SD supaya bisa bekerja sama untuk mewajibkan 1 tahun wajib di PAUD. Tapi pada kenyataannya ada guru SD yang bilang jangan masuk PAUD, langsung ke SD saja. Nah ini seperti apa Pak? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi tentu dalam penerimaan murid baru yang ada di jenjang sekolah SD, kami sudah sedang mengusahakan supaya harus ada sertifikat PAUD yang dilampirkan. Ya, ini akan menjadi pertimbangan lain nanti untuk guru di SD. Sebenarnya memang di PAUD itu kan ya kita belum ada baca, tulis dan hitung. Tetapi dengan pendidikan yang dini lebih awal di prasekolah, tentu ini akan memudahkan bagi teman-teman guru di sekolah dasar untuk bagaimana dia mendidik, bukan lagi dari nol, tetapi ini sudah berjalan. Jadi ini sedang kami usahakan, sehingga nanti guru-guru di SD juga akan sama persepsinya dengan teman-teman yang ada di pendidikan anak usia dini. Demikian. Oke, ada yang ditambahkan? Iya. Terkait dengan mendorong itu wajib belajar 13 tahun, tentu dari kami Pokja Bunda PAUD gitu ya, juga ini baru proses ini ya Pak ya, mengusulkan kepada Bapak Dinas Pendidikan dan alhamdulillah sepertinya udah ada kabar baik dari Kabag Hukum dan dari Dinas sendiri untuk naik ke Pak Bupati. Jadi sebenarnya terkait dengan PAUD H ini sudah ada Perbup tahun 2019, tapi terkait dengan penekanan gitu ya, agar anak-anak itu melalui pendidikan 1 tahun pra-SD, ini sedang kita usulkan nanti berupa surat edaran, sehingga anak-anak yang akan masuk SD harus mempunyai sertifikat TK seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, sehingga itu menjadi salah satu solusi, karena memang yang terjadi di masyarakat seperti itu Pak Astri, anak saya udah bisa baca tulis, kenapa harus PAUD? Tapi tadi di awal kita sampaikan bahwa dan semua sepakat dari para pemirsa Pringsewu FM ini ya, bahwa PAUD adalah pondasi gitu. Jadi kita harus sepakat semua, kita harus satukan persepsi bahwa betapa pentingnya PAUD ini sebagai pondasi dari pendidikan karakter anak, karena memang dari pendidikan anak usia dini inilah yang akan dibawa sampai bahkan dia usia dewasa gitu ya. Kadang kan orang dewasa punya inner child gitu. Ternyata di PAUD-nya ada yang kurang. Jadi ada namanya hutang pengasuhan kalau di itu ya gitu. Ada yang kurang, harusnya masih bermain-main gitu. Sudah suruh mikir gitu ya, seperti itu. Jadi penting sekali pendidikan anak usia dini ini, dan tadi testimoni dari para guru bahwa berbeda gitu anak yang melalui pendidikan PAUD dengan langsung yang ke SD. Bagi guru-guru itu lebih matang yang dari PAUD gitu ya, seperti itu. Dan ini perkuat lagi dengan forum transisi dari PAUD SD. Kita di Pringsewu juga ada di fasilitasi Dinas Pendidikan juga. Jadi bagaimana anak-anak dari PAUD ke SD itu tetap merasa nyaman, tidak menjadi momok, aduh aku di SD susah enggak ya, enggak. Ada, maka kita sekarang ada apa namanya Pak? MPLS ya, 2 pekan itu masa pengenalan sekolah. Di situ agar anak-anak di masa transisi dari PAUD ke SD itu tetap merasa nyaman, merasa ya bahwa ya ini sama saja lah gitu ya sekolah gitu, dan lebih siap untuk bertanggung jawab di level berikutnya mungkin itu Mbak. Jadi luar biasa sudah Dinas Pendidikan juga sudah mensupportnya ya terkait dengan apa tadi wajib belajar 9 tahun. Insya Allah nanti akan mudah-mudahan ini keluar menjadi sebuah surat edaran gitu ya. Jadi setiap anak yang akan masuk SD wajib
untuk sekolah minimal 1 tahun prasekolah. Ya, baik. Itu dia tadi Sahabat Prince FM. Jawaban juga dari narasumber kita sudah coba dijawab. Dan itu pertanyaan terakhir ya. Nanti kita masih ada satu sesi lagi Sahabat Prince FM untuk harapan dari narasumber kita pagi hari ini. Pastikan bahwa masih tetap menyatu bersama Prince FM dan informasi Bumi Jama Cancana. Prince FM. Baik itu Sobat Prince FM, masih juga bersama kita pagi hari ini di sesi terakhir bersama dengan narasumber kita Bapak Supriyanto selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dan juga Ibu Haja Rahayu Rianto Pamuka selaku Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu. Terkait tema kita pagi hari ini, Bapak Ibu wajib belajar 13 tahun dan PAUD bermutu untuk semua holistik integratif. Kira-kira harapan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Coba dulu ya. Silakan Bapak atau Ibu dulu. Terima kasih. Harapannya kita sama-sama Bapak dan Ibu pemirsa Pringsewu FM mendukung program wajib belajar 13 tahun ini untuk menumbuhkan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, kemudian berkarakter positif, juga dapat terampil serta bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah ya, dan masyarakat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sukseskan program wajar 13 tahun, utamanya di prasekolah yang 1 tahun ini. Itu demikian. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu terkait dengan harapannya. Mungkin berikutnya adalah harapan Bu terakhir yang disampaikan selaku Bunda PAUD Kabupaten Pringsewu dan sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Silakan Ibu. Baik, Mbak Asri dan pemirsa Pringsewu FM dimanapun Anda berada. Jadi di sesi akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa usia PAUD itu tadi sampaikan Pak Kadis tidak lama gitu ya, hanya sebentar. Kita jangan sampai kehilangan momen itu. Maka saya berharap kepada semua orang tua dan masyarakat khususnya di Kabupaten Pringsewu ini untuk mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai pondasi pembentukan tidak hanya dari sisi kognitif tapi juga emosi dan sosial bagi anak-anak kita untuk melanjutkan jenjang level kehidupan berikutnya. Jadi harus kita sama-sama pahami satu persepsi bahwa PAUD adalah sangat penting sebagai fondasi gitu. Dan itu harus menjadi gerakan kita semua, menjadi gerakan partisipasi semesta, baik tidak hanya dari lingkungan sekolah saja, tapi juga orang tua, masyarakat, dan PAUD tentu pendidikan anak usia dini atau sekolah-sekolah PAUD bukan hanya tempat penitipan anak, tapi sesungguhnya disitulah tempat pendidikan pertama dalam membentuk karakter anak-anak generasi bangsa kita. Jadi mari bersama-sama saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan lintas sektoral, lintas lembaga untuk sama-sama kita wujudkan PAUD bermutu untuk semua bagi anak-anak Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Pringsewu dengan mendukung program wajib belajar 13 tahun yang sudah akan dicanangkan di Kemendikbudristek dan mudah-mudahan di Pringsewu makin banyak orang tua yang makin menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini dan dari lintas sektoral juga saling mendukung sehingga benar-benar menjadi sebuah gerakan partisipasi semesta mewujudkan PAUD bermutu, holistik, integratif untuk semua di Kabupaten Pringsewu menuju Pringsewu yang makmur, Lampung yang maju dan Indonesia emas. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu. Dan itu dia tadi Sahabat Pringsewu perbincangan kita tentang wajib belajar 13 tahun dan PAUD bermutu untuk semua holistik integratif. Dua hal yang sama-sama penting dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Karena pendidikan kan bukan sekedar soal masuk sekolah, tapi juga soal menumbuhkan harapan, membentuk karakter dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Mari kita dukung bersama-sama program tersebut. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir berbagi dan juga untuk sahabat Pringsewu yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Selamat kembali beraktivitas Bapak Ibu. Semoga senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih untuk sahabat Pringsewu. Sampai jumpa selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.